Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan dalam matan Minhajut Thalibin, Babul Wudu'i, bab tentang wudu. Wudu itu sendiri, kalau wawnya dhammah, maka maksudnya perbuatan. Kalau wawnya fathah, wudu, maka maksudnya air yang digunakan untuk berwudu. Dan secara bahasa, wudu artinya nadhafah, kebersihan. Karena wudu berasal dari kata wadha'ah, yang artinya kebercahayaan, keindahan. Adapun secara istilah, maka wudu sebagaimana didefinisikan oleh Al-Imam Al-Qalyubi adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyyatin, yaitu menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Dan wudu itu sendiri kalau secara ilmu shorof adalah isim masdar, karena kata kerjanya dalam bahasa Arab tawaddo'a yatawadda'u, masdarnya berarti tawaddu'an. Akan tetapi penggunaan tawaddu sangat jarang di kalangan para ulama. Yang populer justru adalah isim masdarnya, yaitu wudu. Dan untuk mengetahui perbedaan isim masdar dan masdar, bisa mengecek kembali pembahasan ilmu shorof. Dan wudu itu sendiri diwajibkan bersamaan dengan wajibnya sholat 5 waktu, yakni pasca Mi'raj, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun memang ayat untuk wudu ini adanya di surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah surat Madaniyah. Tetapi berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah pun, kaum muslimin telah diwajibkan berwudu bersamaan dengan wajibnya salat 5 waktu. Kata Imam An-Nawawi melanjutkan, farduhu sittatun. Fard artinya kewajiban. Akan tetapi dalam pembahasan wudu di kitab-kitab fikih Syafi'iyah, untuk wudu sangat jarang digunakan istilah arkan atau rukun, tapi digunakan istilah fard yang jamaknya furud. Farduhu sittatun, kita terjemahkan menjadi rukunnya ada 6. Sekali lagi, ada perbedaan antara rukun dengan kewajiban. Kalau wajib ditinggalkan berdosa saja, tetapi tetap sah ibadahnya. Kalau rukun ditinggalkan, tidak hanya berdosa, tapi juga ibadahnya ikut tidak sah. Jadi, rukun lebih esensial dibandingkan kewajiban, meskipun sama-sama wajib. Karenanya di sini penting dalam pembahasan wudu, kalau disebut fard atau furud, maka terjemahnya rukun. Walaupun secara bahasa artinya wajib, tetapi demikian para ulama kita Syafi'iyah menggunakan istilah fard, furud untuk rukun wudu. Ada 6. Yang pertama adalah ahaduha niyyatu raf'i hadatsin aw istibahati muftaqirin ila tuhrin. Itu yang pertama adalah niat. Jadi rukun yang paling pertama adalah niat, dan niat di sini diterangkan Imam An-Nawawi 1 dari 3 pilihan niat. Yang pertama raf'i hadatsin, mengangkat, menghilangkan hadas. Jadi seolah-olah hadas ini ada pada diri seorang. Sekali hadas adalah sesuatu yang maknawi. Orang nggak bisa sholat ya ketika dia berhadas. Maka
dia berwudu dengan niat menghilangkan hadas ini sehingga bisa melakukan sholat misalnya. Aw istibahati muftaqirin ila tuhrin. Pilihan kedua, dia meniatkan saat berwudu pembolehan perbuatan, istibahah pembolehan, istibahati muftaqirin, muftaqir membutuhkan, perbuatan yang membutuhkan. Jadi istibahati fi'lin muftaqirin, gitu takdirnya. Pembolehan perbuatan yang butuh ila tuhrin, butuh bersuci. Apa perbuatan yang butuh bersuci? Ya misalnya sholat, misalnya tawaf, misalnya menyentuh mushaf, gitu ya. Maka dia niatkan. Jadi ini pilihan kedua. Ya peniatnya, niat supaya boleh sholat, supaya boleh nyentuh mushaf, supaya boleh tawaf. Kenapa? Karena sholat, tawaf, nyentuh mushaf butuh bersuci. Au ada fardul wudu. Niat yang ketiga yaitu meniatkan untuk melakukan, menunaikan kewajiban wudu. Nah, jadi kalau ini sederhana niatnya, yang saya niat wudu tapi fardul wudu, wudu wajib. Karena ada wudu yang tidak wajib yaitu memperbaharui wudu, udah wudu lagi. Nah, kalau udah wudu lagi ini wudu yang sunnah. Tapi kita ingin wudu yang wajib, yaitu maka niatnya meniatkan wudu yang wajib. Andai seseorang meniatkan wudu saja, maka pada dasarnya yang dimaksud wajib. Jadi menambahkan kata wajib di sini tidak adalah sebuah keharusan, tapi difahami bahwa ada wudu yang wajib dan wudu yang sunnah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.